Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Magin. Sebelum kita mulai ke pembahasan berikutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kemarin saya sudah bahas bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Excel ya. Nah, sebelum kita lanjut di sini saya akan menjelaskan fungsi keyboard pada komputer. Fungsi keyboard pada komputer. Keyboard adalah perangkat keras yang terdapat pada komponen komputer berbentuk seperti papan ketik yang terdiri atas tombol-tombol seperti huruf alfabet A sampai Z, juga terdapat angka 1 sampai 9 dan juga 0, serta simbol-simbol khusus yang terdapat pada keyboard. Untuk tombol-tombol dari setiap jenis keyboard berbeda, namun pada umumnya tombol-tombol yang ada pada keyboard terdiri dari 19 tombol. Keyboard berfungsi sebagai alat untuk mengirimkan data inputan berupa karakter huruf, angka, dan simbol sesuai perintah dan mengirimkan perintah tersebut ke CPU lalu diproses oleh prosesor pada sistem komputer. Namun, ada fungsi lain dari tombol keyboard pada komputer, yaitu untuk membantu penggunaannya dalam mengoperasikan sistem perangkat lunak yang terdapat pada komputer. Nah, di sini ada fungsi-fungsi tombol keyboard. Berikut ini ada beberapa fungsi tunggal dan kombinasi tombol pada keyboard, yaitu tombol escape berfungsi untuk membatalkan sebuah perintah yang sudah dilakukan. Semua perintah yang memang terlanjur diberikan akan batal jika menekan tombol escape ini. Tombol caps lock. Tombol caps lock berfungsi untuk membuat tulisan menjadi huruf besar atau huruf kapital. Saat tombol caps lock ditekan, maka ada lampu yang menyala pada keyboard sebagai penanda bahwa caps lock sedang aktif. Tombol tab. Tombol tab berfungsi untuk memindahkan kursor dalam satu jendela atau tabulasi ke arah kanan. Saat sedang mengetik dan tombol tab ditekan, maka kursor akan bergeser ke kanan dengan jarak satu tabulasi. Tombol backspace. Tombol ini berfungsi untuk menghapus satu karakter yang berada di depan kursor. Jika tombol ini digunakan secara bersamaan dengan tombol kontrol, maka yang akan terjadi yaitu satu kata yang berada di depan kursor akan terhapus. Tombol del yang berfungsi untuk menghapus. Tombol del ini berfungsi untuk menghapus satu karakter yang berada di belakang kursor. Jika tombol ini digunakan secara bersamaan dengan tombol kontrol, maka yang akan terjadi yaitu satu kata yang berada di belakang kursor terhapus. Tombol home. Tombol home berfungsi untuk memindahkan kursor pada ujung sisi kiri pada satu baris. Jika tombol ini digunakan bersamaan dengan kontrol, maka yang akan terjadi yaitu kursor berpindah ke sisi kiri pada baris pertama paling atas pada lembar kerja. Tombol N. Tombol ini merupakan kebalikan dari fungsi tombol home. Jika tombol ini digunakan secara bersamaan dengan tombol kontrol ya, maka kursor akan berpindah ke sisi kanan paling akhir dari lembaran kerja. Di sini ada tombol page up yang berfungsi untuk menggerakkan baris pada layar ke arah atas dan arah kursor akan berubah ke halaman atas. Sedangkan tombol page down merupakan kebalikan dari fungsi tombol page up. Kebalikannya dari tombol ini. Tombol page down pada keyboard berfungsi untuk menggerakkan baris pada layar ke arah bawah dan arah kursor akan berubah ke halaman ke bawah. Tombol enter yang berfungsi untuk memindahkan kursor ke baris selanjutnya, dan juga di sini ada tombol enter yang berfungsi untuk memindahkan kursor ke baris selanjutnya dan juga berfungsi sebagai suatu perintah setuju kepada suatu program yang ada pada komputer atau laptop. Di sini ada tombol insert yang berfungsi untuk menyelipkan karakter di posisi kursor yang sedang aktif. Dengan begitu, tentunya akan mengacu pada yang namanya tombol insert tersebut. Kata insert ini memiliki arti yaitu menyelipkan atau mensisipkan. Di sini ada lagi tombol print screen yang berfungsi untuk mengambil gambar pada layar komputer atau laptop yang sedang aktif. Melakukan print screen ini biasanya perlu bantuan software
seperti find. Nah, di sini ada tombol space yang berfungsi untuk memberi jarak antara satu karakter dengan karakter yang lainnya atau satu kata dengan kata lainnya. Nah, ini kita sebelum kita mengerjakan tabel-tabel ya atau Excel dan Word. Nah, kita harus memahami tombol-tombol ini dulu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya tombol-tombolnya. Dan terus kita lanjut ke fungsi tombol F1 yang artinya untuk membuka fungsi bantuan, dan tombol F2 untuk mengubah nama file atau berkas. Tombol F3 berfungsi untuk perintah autotext. Tombol F4 berfungsi mengulang perintah sebelumnya. Tombol F5 berfungsi perintah untuk temukan find atau ganti atau go to. Tombol F6 berfungsi membuka pengaturan other find. Tombol F7 berfungsi untuk perintah pengecekan penulisan atau spelling. Tombol F8 berfungsi sebagai perintah awal untuk memilih correct text atau objek. Tombol F9 memperbarui file dan F10 mengaktifkan sebuah menu. Sedangkan tombol F11 membuat sebuah masukan file selanjutnya. Sedangkan di sini ada tombol F12. F12 ini berfungsi untuk membuka perintah penyimpanan file atau berkas, bisa juga disebut save as. Nah, selain ini juga kita akan membahas lagi fungsi-fungsi kontrol. Ya, kita lanjut penjelasan di fungsi kontrol pada keyboard sebagai pintasan. Di sini ada kontrol A sampai Z ya, dengan menekan secara bersamaan. Nah, sekarang saya jelaskan untuk kontrol A berfungsi sebagai tombol select all untuk memblok semua tulisan pada lembar kerja. Kontrol B yang berfungsi memberikan, nah ini kontrol B ya, yang berfungsi memberikan efek tebal pada tulisan atau angka. Kontrol C yang berfungsi sebagai cara untuk menyalin atau mengcopy tulisan. Kontrol D yang berfungsi untuk memilih font pada Microsoft Office Word. Kontrol E yang berfungsi membuat rata tengah pada tulisan atau center alignment. Kontrol F yang berfungsi mencari karakter. Kontrol G yang berfungsi untuk go to. Kontrol H yang berfungsi menggantikan teks dengan teks lain atau mengganti dengan format lain. Kontrol I, nah ini kontrol I, bisa kita klik di sini kontrol ini atau ini, boleh terserah gimana enak di jarinya. Kontrol I ini berfungsi memberikan efek miring pada tulisan baik huruf maupun angka. Kontrol Z, nah kontrol Z yang berfungsi membuat tulisan dengan rata kanan kiri atau justify the alignment. Kontrol K membuat hyperlink. Kontrol L membuat tulisan menjadi rata kiri. Kontrol M yang berfungsi memberikan indentasi paragraf dari kiri. Kontrol N membuka jendela baru atau file baru. Kontrol P yang berfungsi perintah untuk mencetak atau print. Kontrol Q yang berfungsi mengubah gaya tulisan atau paragraf menjadi normal. Kontrol S yang berfungsi menyimpan file, bisa disebut save atau save as. Kontrol T yang membuat hanging indent. Kontrol U untuk memberikan garis bawah pada tulisan baik huruf maupun angka, bisa disebut underline. Nah, seperti ini ya, underline. Kontrol V menampilkan tulisan yang sudah disalin atau di copy paste. Kontrol W yang berfungsi menutup menu Microsoft Office Word. Kontrol X yang berfungsi untuk memotong tulisan yang sudah diblok. Kontrol Y yang berfungsi mengembalikan sesudahnya atau redo. Kontrol Z yang berfungsi mengembalikan sebelumnya atau undo. Ini ya, undo dan redo. Oke, sampai di sini dulu video yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya ya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.